Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Tidak ada istilah hoax ya dalam channel saya, tidak ada. Teman-teman, masih juga rame ya diperbincangkan di berbagai media ya, termasuk media sosial, media TikTok, rame itu. Terkait dengan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani. Masih rame ya, meski sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun masih banyak juga yang mempertanyakan. Yang pertama adalah isu tentang bebasnya Nikita Mirzani. Sementara kemarin baru selesai sidang pemeriksaan ahli dan juga saksi. Teman-teman, Nikita Mirzani memang mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Suratnya memang diterima. Tetapi dikabulkan atau tidak, hakim belum memutuskan. Itu yang benar. Meskipun ada isu-isu yang A1 itu tidak benar, teman-teman. Kemudian banyak yang beredar juga mengenai Nikita dibebaskan. Itu juga tidak benar ya. Itu tidak benar. Jadi kalau saya membenarkan berarti saya mengabarkan hal yang keliru. Jadi itu tidak benar, teman-teman. Teman-teman, saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan terdakwa yang dibebaskan. Ada yang dibebaskan karena sesuatu hal itu ada yang dibebaskan. Tapi bukan kasus terdakwa Nikita Mirzani ya. Saya ingin membacakan ini untuk pengetahuan saja ya, Langsung saya bacakan. Lepas, perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Misalnya, karena ada alasan pemaaf atau pembenar. Konsekuensi putusan bebas. Setelah divonis bebas, terdakwa dianggap tidak bersalah secara hukum dan dibebaskan dari segala tuntutan pidana. Oke ya teman-teman ya. Sudah saya bacakan semuanya. Oke. Terdakwa akan dibebaskan dari segala tuntutan pidana apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP. Hal ini berarti hakim tidak menemukan cukup bukti di persidangan untuk menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatan yang dituduhkan sehingga terdakwa dianggap tidak bersalah. Alasan terdakwa dibebaskan. Terdakwa dibebaskan karena beberapa alasan, terutama berdasarkan proses pembuktian di persidangan. Tidak ada bukti yang cukup. Alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum seperti keterangan saksi, surat, atau ahli tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian tidak memenuhi batas minimum. Ada ketentuan minimum kekuatan pembuktian yang harus dipenuhi seperti tidak cukup hanya satu saksi, unus testis nullus testis. Oke. 3. Ketidakpuasan hakim. Meskipun ada bukti, namun tidak didukung oleh keyakinan hakim bahwa bukti tersebut menunjukkan kesalahan terdakwa. Tidak memenuhi syarat hukum.
perbuatan yang didakwakan tidak terbukti memenuhi seluruh unsur pidana yang diatur dalam undang-undang. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat kalau Nikita Milyani dibebaskan, apakah tidak ada alat bukti, tidak ada barang bukti, atau persoalan itu bukan tindak pidana? Itulah yang saat ini sedang dalam proses pembuktian. Jadi belum ada putusan hakim. Ya teman-teman ya. Kalau dibebaskan artinya, nih ya, tidak cukup bukti. Pembuktian ya tidak memenuhi batas minimal. Kemudian fakta-fakta persidangan tidak mampu mempengaruhi keyakinan hakim. Inilah yang sementara dalam proses pembuktian. Oke ya teman-teman ya. Untuk ini clear ya. Untuk kaitannya dengan bebas atau tidak bebas itu clear sudah ya. Tidak perlu lagi ada perdebatan. Sudah saya sampaikan semuanya. Ya, ini sesuai dengan KUHP pasal 191 ayat 1. Selanjutnya teman-teman, sidang kemarin ya, minggu kemarin ya, minggu lalu sudah memasuki pemeriksaan ahli. Ya, sesuai dengan prediksi saya, ada ahli bahasa, ahli ITE ya, kemudian ada ahli hukum pidana. Ahli bahasa sudah jelas menyampaikan bahwa itu ada ancaman. Ahli ITE tidak berpengaruh begitu banyak, tapi ITE itu maksudnya sesuai nggak ini dengan pasal yang didakwakan. Ahlinya mengatakan sesuai dengan pasal 27B, ya kan? Kemudian ahli hukum pidana dengan kalimat yang menyatakan akan hancur kredibilitas Reza Gladys, ahli pidana mengatakan itu pengancaman. Clear. Itu ahli ya, 3 ahli sudah clear semua. Nah kira-kira ini minggu ini kan ada sidang lagi tuh. Ya sepertinya kalau aman mungkin sidangnya secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi kalau tidak, suasananya kan masih panas ya teman-teman ya. Kalau tidak, mungkin juga akan sidang secara online. Seperti apa yang dialami oleh Fadel Bajideh. Fadel Bajideh kemarin dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum melalui sidang online ya, sidang online. Tapi kalau suasananya bagus, kemudian dirasa kondusif, mungkin bisa sidang secara langsung. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa kemarin sudah ada ahli bahasa, ada ahli ITE, kemudian ahli hukum pidana. Mungkin ya masih ada ahli, kata jaksa, ahli apa kira-kira yang akan dihadirkan, gitu kan? Mungkin teman-teman juga bertanya. Kalau saya ya teman-teman, pasti saya cenderung nih akan hadir yang namanya ahli digital forensik. Ahli digital forensik. Yang pertama. Ya yang ini dari kepolisian ya, yang ini dari kepolisian. Biasanya itu laboratorium forensik yang berkaitan dengan digital forensik. Tujuannya adalah untuk membacakan bukti-bukti yang ada dalam percakapan, baik secara chat maupun by phone, ya. Ini. Nah nanti akan terungkap semua itu, karena ada urutan-urutannya. Memang ya ada Mail ini yang berhubungan dengan Dr. Reza Gladys.
Tetapi kepada siapa Mail melaporkan? Iya kan? Ini kan harus diungkapkan. Kepada siapa Mail melaporkan hasil pembicaraannya? Ya mungkin saja kepada Nikita Mirzani atau kepada Dr. Oki Pratama. Kita tidak tahu. Nanti dari digital forensik yang akan menjelaskan. Karena ada jam-jamnya itu. Kemudian ahli yang berikutnya saya rasa penting juga karena ini terkait dengan TPPU, pasti dari, saya pastikan ya, kalau nggak dari perbankan, ya kan, ya dari PPATK, karena untuk menelusuri jejak uang, ya, jejak uang. Karena sampai sekarang ini Nikita Mirzani belum mengakui uang yang 2M yang diserahkan tunai oleh Mail itu kemana, dia belum mengaku. Tetapi pada prinsipnya secara keseluruhan 4M dia mengakui bahwa yang 2M dibayarkan, ya, karena ada konfirmasinya, dibayarkan ke Bumi Paramawisesa untuk pembayaran rumah. Nah yang 2M ini Nikita Mirzani belum akui, sebab dalam fakta persidangan Nikita menyatakan bahwa 1,4 yang dibayarkan lagi ke PT Bumi Paramawisesa itu bukan uang dari Reja Gladys. Makanya diperlukan ahli perbankan atau ahli dari PPATK gitu ya. Itu sih, jadi 2 ahli itu. Kemudian kalau memang ada ahli lain terkait dengan produk, kalau ada ya, mungkin ada dari BP POM, tapi tidak ada hubungannya dengan kasus ini, karena kasus ini bukan kaitannya dengan produk, bukan. Ya saya cuman antara 2 itu, ahli digital forensik dan ahli perbankan atau PPATK. Kemudian dalam perkembangan kemarin katanya terdakwa akan menghadirkan 4 saksi dan 2 ahli. Nah ini nanti akan menarik teman-teman. Boleh ya. Makin lama sidang makin bagus karena terdakwa kan akan di dalam terus. Tapi kalau makin cepat ya mungkin prosesnya akan selesai dalam waktu dekat. Tapi kalau terus menghadirkan saksi dan ahli, ya makin bertambah. Bisa saja nanti sampai perpanjangan lagi, ya kan? Atau mungkin dipercepat sampai malam gitu. Teman-teman, dari apa yang saya lihat, apa yang saya perhatikan dalam sidang-sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita Mirzani nampak begitu menggebu-gebu ya. Mungkin jarang teman-teman lihat, ya mungkin ya jarang teman-teman lihat ada terdakwa yang begitu banyak bertanya, melebihi pertanyaan dari kuasa hukum, ya kan? Nah, ini juga baru terjadi seperti ini. Terdakwa yang banyak bertanya. Tapi nggak apa-apa. Pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan bahwa ada keinginan untuk ada keinginan untuk mencari pembenaran, bukan kebenaran tapi pembenaran. Ya, pembenaran. Seperti contoh ini ya, coba teman-teman simak ini. Dalam sidang-sidang sebelumnya nggak pernah keluar, tapi dalam sidang kemarin muncul nih. Simak ya. Ibu Profesor, bagaimana dengan posisi justice kolaborator yang diberikan tawaran oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto agar sanksi pidana dapat dikurangkan apabila bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
Bahkan posisi calon justice kolaborator tersebut mendapatkan hukuman penjara. Bagaimana pendapat ahli? Baik, terima kasih. Ini sangat bagus sebenarnya pertanyaannya. Ini diperuntukkan ketika memang justice kolaborator tadi tidak sama sekali menerima apapun. Tapi kalau misalkan dia memberikan, ibu waktu di BAP didengerin suara rekaman nggak Bu? Izin Bu. Tidak, saya hanya baca BAP. Saya mau memutarkan rekaman. Ini adalah suaranya Reza dan Mail pertama kali menelpon. Saya putarkan, izin yang mulia, karena ibu tidak didengar. Pertanyaannya aja dulu, apa pertanyaannya? Iya, soalnya ada di sini yang mulia. Maaf. Iya, apa pertanyaannya? Iya, pertanyaannya di sini Dr. Reza Gladys jelas sekali meminta tolong. Jelas sekali Ibu. Tapi saya tidak bisa memutarkan, tapi sudah saya putarkan berkali-kali. Di sini jelas sekali suaranya Reza Gladys meminta tolong agar diketemukan sama saya. Ini adalah pertama kali percakapan. Kalau Ibu hanya berpaku dengan WhatsApp. Pertanyaannya, apakah saya harus dengerin suara rekamannya? Pertanyaannya, ya, apa pertanyaannya? Ya, apakah percakapan? Silahkan pertanyaannya, ya. Ya, pertanyaannya ada di sini yang mulia. Kalau tidak bisa menyimpulkan pertanyaannya Pertanyaannya mau bertanya bagaimana ceritanya, kan begitu. Reza menelpon sahabat saya Mail pertama kali, ya, meminta tolong untuk bertemu diketemukan dengan saya. Dan di video rekaman ini jelas sekali Reza bilang bahwasanya setelah saya dapat produk tersebut, dia langsung menutup e-commerce-nya. Jadi bukan udah ditutup dari lama, tapi baru ditutup pas dia tahu saya punya skincare-nya itu yang berbahaya, itu tidak ada izin BPOM-nya. Apakah itu termasuk unsur pengancaman dan pidana? Izin yang mulia. Maknanya, baik, izin yang mulia. Ini sama seperti tadi, bahwa ada rangkaian satu kesatuan yang saya lihat dari 1 sampai 10, ketika hanya disajikan 5 atau sampai 10, itu akan mempengaruhi. Itu akan mempengaruhi jawaban. Itulah jawaban ahli, ya. Dari tayangan ini teman-teman, memang ada pertanyaan dari terdakwa. Bagus ya katanya. Pertanyaan itu bagus. Yaitu justice kolaborator. Mengapa ini ditanyakan oleh Nikita Mirjani? Apakah Nikita Mirjani ingin menjadi justice kolaborator? Justice kolaborator itu bukan pelaku utama. Bukan pelaku utama, dia pelaku tapi bukan pelaku utama yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan maksud untuk mengungkap semua kebenaran. Itu justice kolaborator. Harapannya adalah agar hukumannya dikurangi atau dilindungi, begitu ya. Nah, ketika Nikita Mirjani bertanya tentang justice kolaborator, justru saya bertanya, yang mau menjadi justice kolaborator siapa? Nikita Mirjani ingin bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap apa? Siapa pelaku utamanya? Ya kan, kalau nalar saya mengatakan, kenapa ini Nikita Mirjani bertanya tentang justice kolaborator? Artinya apa? Nikita Mirjani ingin mengungkap siapa pelaku utamanya. Kalau dalam kasus ini, ya mungkin teman-teman sudah tahu siapa pelaku utamanya. Apakah Nikita Mirjani ingin menjadi justice kolaborator sehingga menanyakan itu? Saya tidak tahu. Ya, justru harusnya Ismail Marzuki yang seharusnya menjadi justice kolaborator, tapi nampaknya Ismail Marzuki tidak ada keinginan untuk itu.
Ya, itulah ya, sidang minggu ini akan menghadirkan ahli digital forensik dan juga ahli perbankan atau PPATK untuk mengungkap fakta-fakta dan bukti yang ada agar perkara ini menjadi lebih terang benderang. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Bye.